warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya kelas 10 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita hadir di hadapan kalian dengan penuh sukacita. Karena semuanya, alhamdulillah kita telah sampai di pembahasan meniti hidup dengan kemuliaan. Anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan lebih detail menjelaskan atau melanjutkan pembahasan berkaitan dengan meniti hidup dengan kemuliaan. Ya, submaterinya yaitu ukhuwah. Langsung aja simak materinya. Apa itu ukhuwah? Pentingnya ukhuwah, macam-macam ukhuwah, dan bagaimana cara menjaga ukhuwah untuk bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Langsung aja deh, langsung kita ke materi ukhuwah. Bismillahirrahmanirrahim. Persaudaraan dalam Islam atau ukhuwah. Persatuan adalah kumpulan individu manusia yang bersatu atau menjadi satu. Hal ini disampaikan di Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah bersabda, perubahan kaum yang beriman yang saling mencintai, saling mengasihi, dan saling membantu satu kepada yang lainnya bagaikan suatu tubuh yang apabila satu anggota menderita sakit, maka seluruh tubuh akan sakit. Dalil ukhuwah juga dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian persatuan dalam ajaran Islam secara umum disebut ukhuwah, yaitu persaudaraan. Secara umum disebut ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan dalam Islam, saudara sesama manusia dan saudara seagama. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Tadi sudah dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 10 ya, bahwa antara muslim itu bagaikan satu tubuh. Apabila satu tubuh itu sakit, maka yang lain itu sakit juga, kayak gitu ya. Dan dianjurkan apabila berseteru, damaikanlah mereka. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat surat Al-Hujurat ayat 10 tadi. Dari Anas radhiyallahu an berkata, dikatakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sebaiknya baginda menemui Abdullah bin Ubay, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menemuinya dengan menunggang keledai. Sedangkan kaum muslim berangkat bersama beliau dengan berjalan kaki melintasi tanah yang tandus. Ketika Nabi SAW menemuinya, ia berkata, menjauhlah dariku. Demi Allah, bau keledaimu menggangguku. Maka berkatalah seseorang dari kaum Ansar di antara mereka, demi Allah, sungguh keledai Rasulullah SAW lebih baik daripada kamu. Maka seseorang dari kaumnya marah demi membela Abdullah bin Ubay dan ia mencelanya. Sehingga marahlah setiap orang dari masing-masing kelompok. Saat itu kedua kelompok saling memukul dengan pelepah kurma, tangan dan sandal. Kemudian sampai kepada kami bahwa telah turun ayat Al-Hujurat ayat 10. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika dua kelompok dari kaum muslimin berperang, maka damaikan keduanya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lalu semuanya itu adalah asbabun nuzul Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian macam-macam ukhuwah atau persaudaraan semuanya. Yang pertama ukhuwah Islamiyah.
atau persaudaraan sesama muslim. Yang kedua, ukhuwah wathoniyah, persaudaraan sesama warga satu negara. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah atau basyariyah, yang artinya persaudaraan sesama manusia. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Abu Musa meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, kaum mukmin adalah bersaudara satu sama lain ibarat bagian-bagian dari suatu bangunan, satu bagian memperkuat bagian lainnya. Dan beliau menyelipkan jari-jari di satu tangan dengan tangan yang lainnya. Kemudian agar ukhuwah kuat gimana caranya? Yang pertama, ta'aruf, saling mengenal antara umat Islam, bukan hanya penampilan fisik namun juga tentang ide, gagasan dan lain sebagainya. Yang kedua, tafahum, dengan saling mengenal antara sesama umat Islam, maka akan timbul sikap berusaha untuk memahami saudaranya. Yang kemudian ada ta'awun, setelah saling memahami sudah terjalin, maka akan timbul sikap saling mendoakan dan saling menolong. Dan yang keempat adalah takaful. Jika ketiga sikap tersebut sudah terlaksana dengan baik, maka akan timbul sikap senasib dan sepenanggungan seperti yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Ansor Madinah terhadap sahabat-sahabat Muhajirin dari Makkah. Maka ayo kita bangun ukhuwah tersebut. Contoh perilaku persaudaraan ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jika tetanggamu itu sakit, kau jenguk. Jika meninggal dunia, kamu antar jenazahnya. Jika meminjam uang, kamu pinjami. Jika ada kekurangan atau aib, kamu harus tutupi. Bila mendapat kebaikan, kamu beri selamat. Bila ditimpa musibah, kamu hibur. Jangan meninggikan bangunanmu di atas bangunannya, sehingga menghalangi datangnya angin kepadanya. Dan jangan diganggu dengan bau masakanmu, kecuali kamu menghadiahinya sebagian dari masakanmu itu. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Adalah semuanya sangat luar biasa sekali apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian ada larangan mengolok-olok sebagai saudara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Bagi yang suka bully nih, nggak boleh ya. Belum tentu yang dibully adalah yang rendah, atau kamu yang membuli bisa jadi malah justru yang paling rendah. Untuk itu jangan mengolok-olok. Apa yang membuat kerukunan tidak harmonis anak semuanya? Ini dijelaskan nih. Ada sumpah iblis. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik atau perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Quran surat Al-Hijr ayat 39. Jadi iblis itu bagian dari yang akan selalu membawa kita ke perbuatan maksiat. Untuk itu, yuk kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari yang namanya sumpah iblis tadi. Kerukunan tidak harmonis. Apa saja sih? Pendirian tempat ibadah yang salah lokasi. Contoh-contohnya diantaranya. Kemudian penyiaran agama yang tidak tepat. Yang kemudian bantuan luar negeri penuh kepentingan. Dan yang terakhir ada pernikahan beda agama. Itu bisa dibaca kalau semuanya menciptakan keharmonisan umat beragama yang dapat menimbulkan konflik antar umat beragama apabila pendirian tempat ibadah yang salah lokasi. Ya. Di lingkungan umat non muslim
kok kita mendirikan masjid? Tentunya itu bisa menjadikan ketidakharmonisan, penodaan agama juga ya. Ini juga perbuatan yang bersifat melecehkan atau menodai agama. Itu akan membuat reaksi orang yang beragama tadi yang dilecehkan itu marah. Kemudian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang didasarkan pada keyakinan terhadap suatu agama tertentu secara menyimpang dari ajaran agama yang bersangkutan. Ini kegiatan aliran sempalan ini ya, lanjutannya tadi kayak gitu. Kemudian kerukunan internal umat beragama tadi ya bisa dijelaskan juga, tadi sudah dijelaskan di awal. Kemudian kerukunan antar umat beragama dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Ini tatanan kehidupan bernegara, terlebih di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana negara kita terdiri dari berbagai macam suku dan ada beberapa macam akidah atau keyakinan. Hikmah ukhuwah, apa sih hikmah ukhuwah? Yang tentunya satu, terciptanya persatuan dan kesatuan, sehingga suasana kebersamaan tercermin tentram, damai, penuh kekeluargaan, karena adanya saling membantu dan saling menghormati. Dan memperkukuh akidah dan keyakinan kepada Allah SWT, tentunya bagi umat Islam, yang kemudian menumbuhkan ukhuwah Islamiyah yang kuat antara umat Islamnya sendiri, kayak gitu. Tidak saling menjelekkan meskipun kita beda pemikiran, yang kemudian menjalin rasa kesetiakawanan sosial. Tadi yang sudah disampaikan bahwa Indonesia adalah negara dengan berbagai macam suku, agama, dan budaya. Anak-anak semuanya, semoga kita bisa mendapatkan hikmah dari apa yang kita bahas, yaitu ukhuwah. Terima kasih, dan tentunya like and subscribe video dari Udin Cham.